bicara tentang revolusi industri, itu bicara tentang Eropa, Inggris, Prancis sebagai negara kolonial. Kawan-kawan semua, kita mengawali apa sih revolusi industri itu? Revolusi industri itu berawal pada akhir abad ke-17, yang dimana pembuatan barang atau manufaktur dikerjakan di rumah-rumah penduduk dengan menggunakan manual tangan. Sebelum revolusi industri, semua pengerjaan barang dilakukan tangan manusia atau menggunakan mesin sederhana. Oleh sebab itu, kemampuan menghasilkan barang masih sangat terbatas. Misal, pembuatan pakaian dikerjakan dengan cara-cara yang handmade. Kemudian, revolusi industri itu dimulai dengan penemuan cara pembuatan barang dari penggunaan tenaga manusia, kemudian menggunakan mesin. Nah, dengan demikian barang bisa diproduksi dengan lebih cepat dan jumlah yang massal, banyak ya. Mulailah pabrik-pabrik didirikan di perkotaan dan tentunya membutuhkan tenaga kerja yang besar sehingga terjadi urbanisasi. Nah, dari revolusi industri kemudian maka lahirlah revolusi budaya di situ. Kita mengawali di revolusi industri 1.0. Sejarah mencatat itu sekitar abad ke-18 atau 1800 sampai 1900. Merupakan periode revolusi industri 1.0. Inggris merupakan negara yang mempelopori terjadinya revolusi industri. Saat itu, secara politik Inggris memiliki masyarakat yang stabil dan merupakan negara kolonial terbesar di dunia. Nah, kemudian sektor industri yang mengawali revolusi industri 1.0 itu pertama industri tekstil, karena sebagai kebutuhan sandang di awal era industrialisasi dan mekanisasi, inovasi di sektor industri tekstil itu mengalami perkembangan yang luar biasa. Hal ini diawali dengan perbuatan mekanisasi mesin pintal. Kemudian di industri besi dan baja, perkembangan selanjutnya adalah pertambangan dengan ditemukannya inovasi produksi dan pembuatan besi dan baja bisa menjadi lebih murah. Biaya produksi pembuatan besi dan baja merupakan tonggak sejarah berkembangnya industri permesinan dan transportasi. Transportasi orang itu menggunakan hewan, kuda, sapi, alat transportasinya. Kemudian berubah, baja menjadi rel, kemudian besinya menjadi gerbong-gerbong kereta. Semua orang menemukan transportasi yang lebih cepat, langkah manusia lebih cepat pada waktu itu di abad ke-18 dan abad 19, dan produksi baja dan biji besi itu semakin berinovasi. Yang tadinya biji besi dan baja hanya untuk pedang sebagai alat peperangan, kemudian berubah pedang menjadi pistol, baja menjadi peluru yang tajam. Nah, kemudian di industri transportasi ini, revolusi industri ini menghasilkan produksi yang diangkut dengan menggunakan hewan ya. Kemudian ditemukannya mesin uap, kemudian ada kapal uap untuk proses pengiriman produksi ke lokasi yang jauh menggunakan kapal laut dan kereta api. Tadi ya, dari industri biji besi dan baja menjadi alat transportasi. Nah, alat transportasi diperkuat dengan ditemukannya mesin uap. Pergeseran barang dari satu titik ke titik yang lain itu lebih cepat. Selanjutnya, revolusi industri 2.0 dikenal dengan revolusi teknologi, di mana dalam periode ini terjadi lompatan besar dan radikal dalam perkembangan teknologi dan budaya masyarakat. Dan periode ini merupakan pengembangan industri sebelumnya dengan basis ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlangsung sekitar abad 19 sampai 1960, yang dicirikan dengan ditemukannya mekanisasi sistem produksi massal dengan menggunakan jalur perakitan yang lebih efektif dan efisien. Cara merakit mobil, motor, pesawat, dan sistemnya mekanik. Pertambangan minyak bumi, batu bara sebagai sumber bahan baku baru ya. Kemudian periode awal teknologi listrik, penemuan arus listrik
AC, DC yang berfungsi untuk pembuatan motor listrik atau elektrifikasi. Ya, kemudian meluasnya pemakaian mesin industri untuk manufaktur, pabrik, dan lain sebagainya. Kemudian meluasnya penggunaan telegraf, memungkinkan untuk melakukan komunikasi jarak jauh. Dimulai orang sudah bisa berkomunikasi dengan jarak yang sangat jauh menggunakan telegraf. Sekarang kita enak ya. Nah, yang selanjutnya adalah penggunaan teknologi listrik yang diterapkan dalam teknologi transportasi. Listrik sudah bisa masuk ke alat transportasi dan telekomunikasi semacam kita begini, dan merupakan lompatan besar bagi perkembangan di sektor industri. Nah, itu kita masuk ke teknologi revolusi industri 3.0. Kalau perkembangan di zaman mendorong kita untuk melakukan inovasi, dimulai dengan 1.0 yang diindustrialisasi, kemudian revolusi industri 2.0 ditandai dengan teknologi listrik untuk industri, dan berikutnya adalah industri ketiga yang diawali dengan munculnya teknologi informasi dan elektronik yang masuk dalam dunia industri, yaitu sistem otomatisasi berbasis komputer dan robot. Nah, di industri 3.0 semuanya sudah automatically, tinggal pijit nyala, motor tinggal pijit nyala, lampu tinggal pijit nyala. Sistem produksinya pun di pabrik-pabrik manufaktur itu sama, tinggal pijit. Misal menggerakkan engineering satu pabrik itu sudah menggunakan mekanisasi atau komputerisasi atau robot. Yang kedua, peralatan industri sudah tidak lagi dikendalikan oleh manusia, namun sudah dikendalikan oleh komputer atau lebih kenal dengan istilah komputerisasi. Nah, periode ini tahun 1960 sampai 2010 melahirkan inovasi perkembangan sistem perangkat lunak untuk memanfaatkan perangkat keras elektronik. Ada istilah software dan istilah hardware, dan ditandai dengan ditemukannya mesin. Nah, inovasi kemajuan pada revolusi industri 3.0 adalah teknologi komputerisasi, akses internet sudah mulai ditemukan, peralatan elektronik smartphone atau handphone pintar sudah ditemukan, inovasi sistem perangkat lunak sudah ditemukan, inovasi pengembangan sumber energi baru sudah ditemukan. Dulu dari energi fosil berubah menjadi energi terbarukan. Sekarang ya, teman-teman banyak bicara tentang 4.0 itu apa, kemudian apa sih cirinya, apa sih yang membedakannya, terus kemudian tadi yang bertanya, kemungkinan besar kita akan tergeser nih oleh mesin dan teknologi big data begitu, internet thinking, bahwa 4.0 itu kecerdasan buatan, yang dimana internet thinking itu masuk, cara berpikir internet itu masuk dalam kecerdasan buatan. Penyimpanan data sudah tidak lagi dalam bentuk-bentuk yang sifatnya besar. Dulu kita menyimpan data dalam satu kepingan CD, save cloud begitu, menyimpan di awan. Coba di mana di awan itu? Otomatisasi sistem pencatatan dengan komputer. Anda belanja ke Alfa tidak ditulis lagi seperti di warung-warung, tinggal masukkan ke dalam scanan, sudah keluar harganya berapa, jumlahnya berapa, stoknya berapa, dan itu adalah kecerdasan buatan yang dilakukan dalam revolusi industri 4.0. Dan karakteristik unik dari 4.0 adalah kecerdasan buatan dalam semua bidang industri. Dalam semua bidang industri. Google rumah pintar dalam satu ucapan. Close the door, pintu tertutup. Kemudian nyalakan lampu, hurung sorangan lampu. Bagaimana mesin bisa membaca suara kita? Contohnya, saya nggak bisa membedakan mana suaranya Faisal, mana suara Ari. Tapi mesin, kecerdasan buatan itu bisa membedakan. Saya kira itu kawan-kawan semua.